Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Widianto, NIM 203030204049, Fakultas Eptik, Prodi PPKN. Di sini saya akan membahas tentang materi, yaitu berbicara untuk keperluan akademik. Pertama-tama saya akan membahas pengertian berbicara. Berbicara merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk unjuran-unjuran. Adapun batasan-batasan berbicara yaitu ada 5. Berbicara merupakan ekspresi diri. 2. Berbicara merupakan kemampuan mental, motorik. 3. Berbicara merupakan proses simbolik. 4. Berbicara terjadi dalam konteks, ruang dan waktu. 5. Keterampilan berbahasa yang produktif. Dan yang kedua yaitu membahas tentang tujuan. Tujuan berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan kepada pendengar yang harus ditempatkan sebagai sasana penyampaian. Ada 4 tujuan berbicara, yaitu tujuan sosial, tujuan ekspresif, 3 tujuan ritual, dan instrumental. Ada juga yang menitik beratkan pada efek pembicaraan untuk meyakinkan pendengar. Berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar, tujuan memperluas wawasan pendengar, tujuan memberi gambaran tentang suatu objek. Adapun untuk menanalisis situasi dan pendengar, jenis berbicara dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan situasi berbicara, yakni dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Berbicara formal. 2. Berbicara non formal. Dan yang kedua, berdasarkan keterlibatan pelaku, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu seperti di bawah ini. 1. Berbicara individual. 2. Berbicara kelompok. Dan yang ketiga, berdasarkan aluran pembicaraannya, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu seperti di bawah ini. 1. Berbicara monologis. 2. Berbicara dialogis. Berbicara sebagai proses kegiatan. Berbicara yang dimulai dengan proses simbolisasi pesan dalam diri pembicara untuk disampaikan kepada pendengar melalui sebuah media. Sebagai salah satu unsur kemampuan berbahasa, berbicara sering dianggap sebagai suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Hal ini dibuktikan dari kegiatan pengajaran berbicara yang selama ini dilakukan. Pendengar selain itu wajib menyimak, ia berhak untuk memberikan umpan balik. Sementara itu, pokok persoalan yang menjadi bahan pembicaraan harus dipilih. Hal-hal yang benar diperolehkan oleh partisipan. Tugas pengajar adalah mengembangkan pengajaran berbicara agar aktivitas kelas dinamis, hidup, dan diminati oleh anak-anak sehingga benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan untuk mempersiapkan diri. Adapun penyusunan bahan berbicara, yaitu topik pembicaraan, dinilai baik apabila menarik bagi pembicara dan pendengar, misalnya aktual dan relevan dengan kepentingannya partisipan. Agar topik pembicaraan itu mudah dipahami, perlu disusun naskah secara sistematis, misalnya sesuai dengan urutan waktu, tempat, dan sebab akibat. Kadang-kadang kesempatan untuk tampil tidak diiringi waktu persiapan yang memadai. Ketika tiba saatnya kita berbicara di depan orang banyak, apalagi dengan bahasa asing. Kalau waktu persiapan hanya sesaat, jangan langsung mengatakan tidak. Jenny Limsmeyer, salah satu penulis di situs bisnis helium.com, mengungkapkan, pada saat mendesak, mempersiapkan satu naskah berbicara di depan orang
banyak sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu 5 menit saja. Dalam hal ini dapat beberapa yang harus diperhatikan seperti di bawah ini. 1. Siapkan materi yang paling dikuasai atau paling digemari. 2. Memasukkan pengalaman berkesan yang pernah kita alami dalam materi presentasi juga bisa membantu kita memiliki bahan yang familiar. 3. Siapkan sedikit simpulan atau saran yang akan semakin membuat presentasi kita memiliki manfaat bagi orang lain. 4. Persiapkan diri juga untuk tampil dengan bahasa tubuh yang baik dan kalimat pembukaan yang baik. Adapun susunan bahan berbicara, yaitu topik berbicara dinilai baik apabila macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. 1. Yaitu presentasi. Membuat presentasi bukanlah hal yang gampang. Bayangkan saja kita harus mencari sumber-sumber atau bahan yang akan dipresentasikan. Kemudian bahan-bahan tersebut harus diedit lagi menjadi lebih khusus. Jikalau semua sudah siap, hal yang harus dilakukan adalah mendesain presentasi semenarik mungkin agar orang tidak merasa bosan. Program biasanya digunakan orang untuk presentasi adalah program Mr. PowerPoint. Dalam program itu, Anda dapat menggunakan sebebas mungkin untuk membuat desain presentasi seperti animasi, background, tulisan, dan hal lainnya dengan atraktif, heboh, dan spektakuler. Teknik yang digunakan seperti bersikap hormat, menghargai salah itu sebenarnya. Entah. Wah, jadi đây. Kahayalan narikah? Menunjukkan empati, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan media sebagai pelengkap. Namun jika Anda belum terlalu menguasai program itu, gunakanlah animasi yang biasa saja. Tetapi jika ingin yang bagus, tidak terlalu repot untuk membuat animasinya, Anda bisa mencari animasi yang sudah jadi dengan gambar yang berformatkan GIF. Gambar itu bisa dicari di internet, misalnya di situs Google. Setelah Anda mengambil gambar tersebut, masukkanlah gambar itu pada presentasi Anda sesuai dengan keinginan Anda. Setelah semua selesai, atur desain presentasi Anda, maka cobalah untuk men-slide show-nya dan lihat tampilannya. Jikalau sudah cukup bagus, Anda sudah siap untuk presentasi. Dan yang harus Anda lakukan sebelum pelaksanaan presentasi yaitu kenali audionya, kuasai materi, buat online, siapkan alat peraga bantu, siapkan introduction, siapkan penutup. Agar lebih dalam melaksanakan presentasi, lakukanlah latihan. Adalah cara efektif karena beberapa alasan dapat menginir kejelekan dalam presentasi, melatih transisi Anda bagian supaya lebih halus, memberi gambaran waktu yang diperlukan, meningkatkan percaya diri. Adapun yaitu seminar. Seminar, sebelum kita melihat bagaimana membuat sebuah seminar yang baik, sebaiknya diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seminar dalam tulisan ini. Dalam hal ini, yang pertama, apa tujuan seminar? Seminar di sini adalah untuk mengeksplorasi sebuah ide. Dengan demikian, seminar berbeda dengan pelatihan karena di dalam pelatihan ada sebuah keahlian yang dibawakan oleh seseorang yang menguasainya, dan di dalam pelatihan terjadi transfer ilmu. Agar sebuah seminar berjalan dengan baik,
Perlulah dipikirkan beberapa syarat berikut ini. 1. Ruang seminar. 2. Peserta. 3. Moderator. 4. Jalannya seminar. Seminar yang baik seperti ini dapat memberikan manfaat seumur hidup yang mengendap sebagai manfaat terbaik yang dapat diberikan oleh sebuah pendidikan, yaitu berpidato dalam situasi formal. Dalam berpidato ini saya akan membahas pengertiannya, yaitu kegiatan berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam situasi atau acara-acara formal. Berbicara formal dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Untuk memperoleh keterampilan bicara formal diperlukan penguasaan terhadap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan berbicara. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi keberanian, kelancaran, kenyaringan suara, pandangan, gerak-gerik, penalaran, dan sikap yang wajar. Dan yang terakhir yaitu belajar mengajar. Proses belajar mengajar tidak terlepas dari 3 komponen utama, yaitu guru, siswa, dan bahan ajar. Proses belajar merupakan interaksi antar berbagai unsur, yakni dengan unsur utama adalah siswa, kebutuhan berbagai sumber, serta situasi belajar yang memberikan kemungkinan kegiatan belajar. Meskipun demikian, guru merupakan faktor yang cukup menentukan, seperti melakukan pengembangan bahan ajar serta perangkat lainnya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya bahas.